periode 2021-2022. Yang dimana tema yang diangkat pada kali ini yaitu revitalisasi nilai budaya Bugis. Tentunya kita sudah sampai pada pertemuan yang keempat kalau saya tidak salah ingat. Oke, izinkan saya sebagai moderator untuk membantu teman-teman dalam bertukar pikiran, menambah wawasan dan juga menambah dimensi keilmuan teman-teman. Langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, saya bacakan CV pemateri karena pemateri juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kurikulum vitae, data diri, nama Andi Muhammad Syukur, tempat, tanggal lahir Parepare 3 Juni 2001, alamat Samata Goa, nomor HP 0852 9934 0091, email Askur Melawan. Riwayat pendidikan 1 formal SD SDN 114 Kebo Sopeng, MTS Asadia Putra 2 Sengkang, SMA MA Asadia Putra Pusat Sengkang Macanang, S1 Perbandingan Mazhab dan Hukum U6 Pesantren Asadia. Selanjutnya pengalaman organisasi. Yang pertama HMI Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Goa Raya P3A Kom FSH tahun 2022-2023. Kedua GMPS Ikatan Mahasiswa Pelajar Sopeng Rayon Lili Rilau, jabatan Dimisioner Ketua Umum 2021-2022. Yang ketiga LSABS Lembaga Seni Adat Budaya Sulawesi Parewa Besi Kabupaten Sopeng, jabatan Wakil Ketua 2 periode 2021-2023. Yang keempat Forum Generasi Lintas Iman Kabupaten Sopeng, jabatan Ketua Umum tahun 2022-2024. Selanjutnya yaitu moto hidup wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yakin usaha sampai. Nah, mungkin itu saja sedikit pengantar dari saya sebagai moderator pada awal pertemuan kali ini. Selanjutnya saya serahkan ke sang pemateri yaitu Kak Andi Muhammad Syukur. Dengan hormat Kak, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Moderator, kedengaran ji suaraku? Halo? Kedengaran ji suaraku? Jelas Anda. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada moderator yang telah memandu acara kita pada malam hari ini, yang dimana meskipun kajian kita kali ini online, tetapi bagi saya itu bukan menjadi batasan kita untuk terus mencari ilmu pengetahuan. Bukankah dalam konteks agama itu sering dikatakan bahwasanya setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Meskipun ada yang mengatakan itu adalah pandangan Buya Hamka dan sebagainya, tetapi intinya adalah ada spirit pengetahuan. Entah apakah itu dengan media apa. Toh nyatanya hari ini kita juga berada di era digital, yang dimana era digital itu sebagai tools atau alat untuk sampai kepada pemaknaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih mapan dan bermanfaat tentunya. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kesempatan pada kita semua untuk bertatap muka, meskipun hanya lewat dunia maya, tetapi bukan suatu alasan untuk kita tidak melakukan transaksi ilmu pengetahuan. Kalau mungkin orang-orang melakukan transaksi gerakan, melakukan transaksi
jual beli maba dan sebagainya, ya kita gunakan ini sebagai transaksi ilmu pengetahuan yang dimana itu lebih kepada penguatan identitas kita dan juga penguatan pemaknaan kita terhadap kehidupan dan apa yang menjadi setelah kehidupan ini. Nah, itu sebagai pengantar. Kemudian sholawat wassalam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mengantarkan kita daripada bentuk kondisi yang terpuruk menuju ke kondisi yang terbaik sampai sekarang ini. Nah, itu mungkin dari saya, kawan-kawan. Jadi mungkin saya lebih nyaman dipanggil kawan, atau maksudnya cukup pemanggilan yang seakan-akan kita bersaudara, agar tidak ada gap, agar tidak ada keterputusan dalam diskusi kita kali ini. Karena saya pandang bahwa biasanya kalau di dunia kampus itu memang kadang ada bentuk ada bentuk dikotomi lah, maksudnya ada pemisahan ini terkait dengan siapa yang menjadi senior dan siapa yang menjadi junior. Biasanya mungkin budaya-budaya yang ada di kampus, kalau saya yang dapatkan di UIN ya, ada yang menggunakan nilai senioritas, ada juga yang tidak. Tetapi mungkin kalau saya alangkah nyamannya kalau kita tidak menggunakan dimensi senioritas, cukup dalam bentuk pemanggilan atau sapaan, cukup Kak atau Daeng atau Di dan sebagainya, yang ceritanya tidak membatasi kita untuk berekspresi. Mungkin itu pengantar dari saya. Nah, alhamdulillah pada malam kali ini saya diamanahkan untuk membawa tema kajian mengenai dengan revitalisasi nilai kebudayaan Bugis. Meskipun saya sempat tadi dengar mengenai dengan ini sudah pertemuan keempat di Tabe, moderator, ini sudah pertemuan keempat. Iya kan, betul. Ya, ini sudah pertemuan keempat. Jadi saya diberikan ada kawan saudara saya, Ana namanya, dia berikan saya Thor itu. Dia dia di situ pembahasan mengenai dengan sejarah, tetapi saya menawarkan bahwa oke lah, saya terima untuk pembahasan mengenai dengan sejarah, tetapi nanti saya akan sedikit menarik pada wilayah nilai apa yang bisa kita petik. Karena bagi saya kalau hanya kita hanya berbicara tentang sejarah, yang ada adalah kita hanya menciptakan ego sektoral. Misalnya saya orang Ngaju, saya orang Makassar. Saya orang Makassar, saya orang Mandar, saya orang Toraja dan sebagainya. Mungkin itu akan terjadi ada bentuk nasionalisme urban lah, kata Yudilati. Jadi saya pandang bahwa kenapa tidak kita mencoba untuk menghadirkan kajian yang dimana di dalamnya ada pemaknaan nilai yang lebih kita ambil di dalamnya. Itulah yang akan menjadi diskusi kita pada malam ini. Di sini saya telah menyediakan papan tulis karena jujur saya menganggap bahwa papan tulis ini itu adalah saudara saya di dalam membawa kajian. Jadi apa yang ada dalam pikiran saya itu akan tertuang pada papan tulis ini. Jadi kira-kira seperti itu, kawan-kawan. Nah, di sini kita akan berbicara tentang revitalisasi nilai manusia Bugis. Tetapi di sini tema yang ditawarkan ataukah tematik yang ditawarkan itu mengenai dengan beberapa sejarah. Oleh karena itu, meskipun mungkin teman-teman pernah dapatkan di Hipermawa, karena kebetulan saya juga akrab dengan saudara saya yang Adam, itu Tum Adam KTP. Mungkin setiap kajian atau setiap pengkaderan itu dibahasakan mengenai dengan ini kajian kearifan lokal. Tetapi tidak apa-apa untuk saya ulangi sebagai bahan diskusi kita malam ini. Oke. Berbicara tentang sejarah, itu kita berbicara tentang rentetan masa lalu. Nah, rentetan masa lalu ini pada dasarnya sebagai salah satu bentuk hadirnya perilaku, tindakan moral, serta adanya penanaman nilai yang dilakukan oleh orang tua kita dulu, ataukah boleh dikata sebagai pendahulu kita. Nah, ketika kita berbicara tentang sejarah, kita juga harus berbicara tentang sumber sejarah. Sumber sejarah yang kita anut hari ini itu yang bagaimana? Ya.
tapi kan agak berisik juga. Mohon yang lain. Mic-nya dimatikan, Dik. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, kita berbicara tentang sejarah itu harus memiliki sumber. Tetapi di sini kita kan diskusinya itu tematik, membahas mengenai dengan apa yang terjadi di Wajo ini, atau apa yang menjadi cikal bakal hadirnya Wajo ini. Maka kita berbicara tentang sumber sejarah ataukah